Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya suara Nurul jelas tidak ya? Ya, Jelas. lebih jelas nih sekarang, Kak Nurul. Suara saya jelas nggak, Kak Nurul? Oke, alhamdulillah. Baik. Nah, ini karena udah overtime juga ya, Mas Raga. Alhamdulillah nih teman-teman yang di sini juga udah hadir. Jadi mungkin untuk webinarnya kita bisa mulai sekarang aja ya. Untuk Mas Raganya sudah siapkah? Siap, siap, insya Allah. Suara saya udah jelas belum di, di sana? Sudah, Mas Raga, sudah jelas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, Bismillah, Mas Raga bisa dimulai untuk materinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, sebelum kita wabarakatuh. mulai, saya mau cek sound dan cek suara. Teman-teman semua di sini, Kak Nikmah, Kak Yulida, kakak-kakak yang lain, apakah suara saya terdengar jelas di laptop atau di gadget teman-teman semua? Apakah jelas Jelas. suaranya? Jelas. Ya, boleh dijawab dengan Jelas, jelas. jelas, boleh juga ditulis ya diketik di room chatnya. Ini saya mau samaan sama Kak Nurul nih. Kak Nurul boleh ditampilkan dulu ini ya videonya. Jadi saya belajar dari Kak Nurul nih. Kak Nurul kalau ngisi Zoom dia pakai headset nih. Makanya saya juga akhirnya mesen headset secara online biar samaan sama Kak Nurul. Kak Nurul kita samaan ya pakai headset. Oke, tapi selain samaan sama Kak Nurul, saya pakai ini Kak Nurul nih. Ya, biar suaranya lebih kenceng nih. Halo, halo, halo kayak pilot jadinya. Oke. Mudah-mudahan gini, maksudnya melengkapi semua tools-tools ini untuk dalam rangka supaya nanti proses sharing kita, transfer ilmu kita bisa lebih nyaman, bisa lebih jelas di teman-teman semua. Oke, sekali lagi saya buka ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab. Boleh dengan mikrofon, boleh juga dengan room chat. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya. Vivo F2310. Wah, namanya belum berubah. Oke. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semuanya, Bismillah, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimu sholihat. Segala puja-puji bagi Allah yang dengan dengan rahman rahimnya sempurnalah semua kebaikan. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah siang hari ini ya kita bukan mungkin ya, seharusnya teman-teman sudah selesai semua pekerjaan-pekerjaan tugas-tugas rumah, udah selesai beres-beres, udah sampai makan, tapi yang lagi saum, selamat menikmati saum ya, saum tarwiyah ya, menghapus dosa 1 tahun ke belakang, besok Arafah. Dan juga silakan dikondisikan yang masih ada anak dan segala macam, mudah-mudahan proses belajar kita ya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah siang hari ini kita akan belajar kepada the first Ummahatul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid, nah, ini sosok wanita yang agung. Teman-teman siap menyimak materinya insya Allah dalam 1 jam. Ya, mudah-mudahan pas 1 jam saya sampaikan. Teman-teman apakah sudah siap nih menyiapkan niat dan juga siap buat belajar? Yang sudah siap katakan saya siap. Yuk, tulis dulu di chat. Saya siap, silahkan. Silakan disiapkan pertanyaannya, teman-teman. Disiapkan pertanyaan, siapkan catatan. Kalau pakai HP, pakai notes boleh, asal dalam kondisi siap buat belajar. Khadijah binti Khuwailid ini banyak banget sebenarnya mutiara-mutiara hikmah. Dan kita juga sudah siapkan seperti biasa, door prize senilai 10 juta rupiah untuk 2 orang yang beruntung ya, 2 orang pemenang. Dan teman-teman ini relate banget. Kita bahas Khadijah urusan kesibukan dan segala macam, tapi bagaimana beliau itu ya sosok yang agung ini bisa sukses mengelola keluarga, mengelola bisnis, bahkan anak-anaknya keurus semuanya dan nanti pada akhirnya mensupport dakwahnya dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Bismillah ya, langsung kita mulai tanpa berpanjang kalam lagi. Saya izin untuk share
screen dari materi yang sudah kami siapkan. Oke, apakah materi saya terlihat di screen teman-teman? Kalau terlihat, bilang terlihat. Oke, tolong terlihat. Saya minta feedbacknya. Kenapa? Supaya nanti apa yang saya tampilkan bisa maksimal. Oke, teman-teman, apakah terlihat semuanya? Monggo, mohon feedbacknya. Kalau udah terlihat, bilang terlihat. Terlihat. Oke, terlihat nggak, teman-teman ya? Terlihat ya? Benar terlihat nih. Biar kita. Kan dulu saya juga pakai handphone ya, tolong di-approve ya. Biar saya bisa tahu tampilannya, teman-teman. Ya, terlihat ya? Oke, baik. Alhamdulillah terlihat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita perkenalan singkat lagi buat yang baru pertama kali ikut webinar. Jadi nama saya Dan Ragianudin, saya salah satu ya. Jadi saya salah satu, salah duanya ada. Dengan siapa? Dengan istri. Saya salah satu co-founder dari Soli ID. Aktivitas saat ini saya fokus sebagai digital entrepreneur, bangun bisnis dari rumah bersama pasangan. Saya juga ayah dari 2 orang anak dan insya Allah mau 3. Ya, bulan besok, bulan Juli atau bulan Agustus nih, Kak Nurul dan teman-teman. Mudah-mudahan biar lancar persalinan, mohon doanya juga dari teman-teman semuanya. Ya, siapa tahu kita nggak tahu dari doa siapa haji kita dijabah, mudah-mudahan lancar nanti persalinan, Teh Anissa. Saya juga pernah beberapa kali mencetuskan dan membangun brand baik di bidang fashion maupun di bidang suplemen ya, suplemen dengan teman-teman juga. Kemudian kita sedang menjalankan series Saudagar Muslim. Jadi kita sudah bahas yang pertama itu rahasia bisnis dan bisnis sukses dan berkah Rasulullah. Yang pertama, yang kedua alas menti-mentinya sahabat yaitu Utsman bin Affan, yang ketiga Abdurrahman bin Auf, yang ketiga itu sahabiah Siti Khadijah. Nah, ini kita akan bahas. Buat teman-teman yang belum dapat 4 materi ya, 4 materi ini dengan Khadijah nanti bisa konfirmasi ke admin Kakak Nurul. Dan intinya begini, ujung-ujungnya dari semua strategi, rahasia, tips dan tips segala macam, mereka semua ujung-ujungnya adalah jadi orang yang kaya lahir batin, kaya dunia akhirat. Dan nanti kekayaannya itu caranya beda-beda, bisnisnya beda-beda, tapi tujuannya satu. Bagaimana dengan the power of wealth atau sumber kekayaan mereka itu adalah mereka menjadikan itu menjadi tiket ya untuk berdagang. Berdagang siapa? Berdagang dengan Allah. Nah, berdagang dengan Allah untuk apa? Untuk membeli surganya Allah, ya membela agama Islam dengan kekuatan harta. Nah, ini kita sudah siapkan door prize senilai bukan lebih dari ini sekitar 10 juta untuk 20 orang pemenang yang beruntung dan juga produk Soli ID. Oke. Nah, kita sampaikan satu hadis ya yang nggak bosan-bosan kita sampaikan. Ada salah satu sahabat dari Rafi bin Hadid radhiyallahu an, dia berkata, ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, penghasilan apakah yang paling baik?" Nah, beliau Nabi SAW menjawab, "Amalur rijal biyadihi wa kullu bai'un mabrur." Penghasilan seseorang dari jerih payah tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Jadi ini ada 2 nih. Penghasilan seseorang itu dari jerih payah tangannya sendiri. Jadi kita itu mendapatkan wasilah rezeki, kita makan, kita bisa memenuhi kebutuhan dengan jerih payah tangan sendiri. Artinya dengan kita mungkin bekerja, berdagang, mengajar gitu kan, dan jual beli, ya dagang gitu kan, kita bisa segala macam yang mabrur, yang diterima, yang diberkahi itu adalah sangat dihargai dalam Islam. Jadi Islam ini agama kita itu agama yang sangat menantang umatnya untuk beretos atau berkarya dalam hidup. Tidak berpangku tangan atau tidak memakai mazhab rebahan walaupun kita punya mindset bahwa rezeki itu sudah diatur. Ini sangat penting ya. Karena saya ketemu sama orang-orang yang bilang bahwa rezeki itu diatur tapi seharian main HP, nggak ngapa-ngapain dalam artian rebahan,
main game dan segala macam. Ada juga sih orang yang rebahan, tapi rebahannya itu misalnya jualan online itu juga rebahan, tapi itu rebahan, maksudnya rebahan di sini bukan rebahan kayak gitu ya, maksudnya rebahan yang nggak ngapa-ngapain gitu, yang bermalas-malasan. Itu enggak. Agama kita itu sangat menghargai dan menuntut umatnya untuk bisa memiliki etos gitu ya. Apapun yang bisa kita lakukan berpenghasilan baik di luar rumah maupun di dalam rumah itu sangat dihargai dalam Islam. Saya baru aja pulang dari kajian, sharing aja nih, sharing teman-teman ya. Saya baru pulang dari kajian, saya anak itu kuliah di Kutab, Kutab Al-Fatih, gitu kalau teman-teman pernah dengar apa namanya yang digagas oleh seorang Ustadz Budi Asari. Nah, Kutab itu punya 34 cabang se-Indonesia, 34 cabang. Jadi dari mulai pusat di Depok, di Tangerang Selatan, daerah saya Tangerang Selatan ya, Tangerang Kota, di Bogor, di Bekasi, macam-macam, 34. Nah, kutab-kutab ini ya didirikan itu di atas tanah wakaf. Jadi harus ada tanah wakaf minimal 2000 meter, harus ada persyaratannya PJ Syar'i gitu kan, terus ada beberapa lah persyaratannya. Nah, kutab ini adalah bisa dibilang metode pendidikan klasik dari zaman Rasulullah, dari zaman orang-orang soleh zaman dulu salafus soleh, dan orientasinya atau pendekatannya itu adalah sosial. Nah, tapi bagaimana membiayai kutab yang lahan aja minimal 2000 meter, kemudian bangunannya wakaf, kemudian juga asfatisnya dan segala macam itu didanai oleh wakaf produktif seperti itu. Nah, dan itu semua nggak akan bisa terjadi kalau kita ya semua itu tidak mempunyai etos kerja bagaimana menggerakkan pendidikan. Jadi di kutab itu pendidikan itu nantinya arahnya diarahkan menjadi gratis. Walaupun sekarang belum bisa 100% ya, belum bisa. Tapi proses. Tapi udah ada kutab yang gratis itu kutab yang di Bandung. Dan itu semuanya 100% gratis. Nah, pendidikan yang baik, pendidikan yang bagus itu adalah harganya mahal dan nggak bisa gratis. Terus gimana menciptakan pendidikan yang gratis adalah harus ada namanya sumber-sumber ekonomi. Sumber-sumber ekonomi ini dibalik dari wakaf gitu. Jadi kalau misalnya di kita itu ada dapur Al-Fatih gitu kan. Terus kita ada usaha minimarket tuh, bazar. Terus sekarang mau dulu kurban, ada misalnya kurban beli patungan kurban, jualan kambing dan seterusnya. Nah, itu semua diputar, keuntungan itu buat mensupport operasional pendidikan ini. Seperti itu. Jadi memang kalau kita mau mengubah dunia, ya rubahlah manusia dan merubah manusia itu dengan pendidikan. Oke, teman-teman ya, ini mengingatkan aja ya. Nah, kita pun kenapa kita siang-siang kayak gini kan? Enaknya kita leher. Saya baru pulang kajian 4 jam. Dari jam 8 sampai jam 12. Terus sholat, saum, dan segala macam. Ini di dalam rangka tahadus minimal aja. Enaknya sih terbahan nih siang-siang gitu kan, kena angin, semua. Ya kan Nurul ya, enaknya kita istirahat gitu setelah bekerja dan segala macam. Tapi insya Allah tetap bersemangat berbagi ilmu. Apa yang saya dapat, apa yang saya punya, apa yang saya tahu. Walaupun saya jujur ya, sebenarnya saya ngomong kayak gini tuh untuk diri sendiri gitu. Jadi saya sharing tentang Rasulullah, tentang Utsman, tentang Abdurrahman, tentang Khadijah, bukan berarti saya sudah mencapai level mereka. Wah, itu masih sangat jauh. Jadi saya juga berkaca diri. Tapi semangatnya, spiritnya adalah yuk kita sama-sama belajar. Ini saya belajar ini, saya dapat ini nilai-nilai ide yang saya dapat dari guru-guru saya, dari literatur, dari yang saya pelajari, dari sering segala macam, saya bagikan ke teman-teman, ke kakak-kakak semua. Nah, mudah-mudahan ada, ya ada, sepersekian persen lah yang nyangkut ya, ada hikmah, ada mozaik, ada insight yang oh ini gue banget, yang relate dengan kehidupan ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, dan itu bisa jadi penyemangat kita dalam menjalankan usaha. Itu aja sebenarnya nawaitunya, gak ada yang lain gitu. Jadi kalau misalnya ditanya ini udah berapa orang yang ikut, kemudian direkam atau enggak, di share apa enggak, saya sebenarnya itu nggak terlalu peduli sebenarnya. Saya lebih peduli kepada ya udah saya belajar muamalah, fikih muamalah, terus dalam proses menjadi saudagar muslim, ya menjadi seorang pebisnis yang sukses dunia akhirat, amin. Ya saya ngajak teman-teman dan saya bagikan values, saya bagikan insight, saya bagikan nilai-nilai yang saya pikir ini bagus, ini Islam, ini punya kita gitu kan, dan seharusnya teman-teman juga punya semangat yang sama di bidang itu. Oke, lanjut ya. Mohon maaf nih karena semangat ya berpulang dari kajian. Dan juga ada hadis, at-tajir sodik al-amin ma'an nabi wa siddiqin wa syuhada. Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur, sidikin, dan orang-orang yang mati syahid. Jadi
profesi sebagai pedagang, profesi sebagai pebisnis itu bisa jadi salah satu tiket masuk surga. Amin. Jadi kalau kita mau masuk surga apa nih? Surga Firdaus, surga Aden, gitu kan. Banyak surga-surga yang lain, ada 8 itu kan. Kita bisa milih salah satunya adalah dengan cara dagang, dengan jalan harta, kayak gitu. Enggak, saya sekarang masih kecil. UKM, wah UKM, usaha kecil miliaran. Nggak apa-apa kita masih kecil, tapi mindset kita udah sampai yang besar gitu. Nggak apa-apa kita baru mulai, tapi mindset kita udah setara Abdurrahman bin Auf. Nggak apa-apa kita masih hidup di dunia, tapi hati kita sudah sampai surga. Nah itu dia. Jadi kita diajarkan umat Islam itu selalu optimis. Nggak peduli dimanapun posisi kita, kapanpun kita mulai, berapapun ukuran kita, nominal itu akan mengikuti sesuai dengan proses. Tapi mindset kita, nawaitu kita, niat kita sudah, wah, bismillah saya akan jadi orang, bukan, bismillah saya adalah orang yang kaya raya, yang bisa memboikot produk-produk Israel, yang bisa membuat brand yang menggantikan McD, KFC, Starbucks, yang bisa mensupport saudara-saudara saya sesama muslim, membebaskan hutang diri sendiri, pasangan, keluarga, yang bisa berkorban setiap tahun, yang bisa membangun masjid sebelum kita meninggal. Masa ya kita meninggal kita belum bisa mencapai semua itu ya? Harus punya niat itu teman-teman. Sebelum saya meninggal, insya Allah minimal ada satu masjid yang saya bangun. Sebelum saya meninggal, minimal ada satu madrasah yang saya support. Sebelum saya meninggal, minimal insya Allah semua hutang saya dan keluarga saya itu Allah bantu lunaskan. Seperti itu spiritnya, kayak gitu. Jadi nggak peduli sekarang keadaan kita seperti apa, ya ingat teman-teman, segala sesuatu itu terjadi 2 kali. Yang pertama kalau kata para guru itu di kepala kita, di mindset, yang kedua di reality, di realitas. Kalau kita orang Muslim, diajarin innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dinilai dengan niatnya. Niatnya harus besar, tujuannya harus besar, bahkan sampai akhirat. Ya, nggak peduli berapapun amal kita, bagaimanapun kondisi keilmuan kita, kelemahan kita, jangan menjadi batasan untuk punya niat yang besar. Bukan karena diri kita jago, bukan karena diri kita hebat, bukan, tapi karena kita punya Tuhan yang maha besar. Nah itu. Jadi orang muslim itu optimis, semangat, punya cita-cita yang besar. Kejadian sampai terjadi 100% kita capai, alhamdulillah di dunia. Kalaupun itu tidak tercapai 100%, maka kita akan mendapatkan balasan sempurna sesuai dengan niat kita di akhirat. Seperti itu. Itu sesuatu yang pasti. Ya insya Allah pasti itu. Pasti dapat balasannya. Pasti sukses. Pasti berhasil. Karena kita punya Tuhan yang maha besar. Kawan-kawan sekalian, ya aja. Nah, rahasia bisnis sukses dan berkah ini Khadijah bintu Khuwailid. Ya, binti Khuwailid, maaf. Ummul Mukminin yang pertama. Beliau itu ada 6 rahasia bisnis Khadijah radhiyallahu anha. Catat. Ini insight yang sangat penting ya, teman-teman ya. Kita semua bisa belajar dari sini ya. Karena sebenarnya bisnis itu dari dulu sampai sekarang esensinya nggak berubah. Para saudagar muslim itu biasanya mereka nggak terlalu banyak tips and trick, nggak terlalu banyak kayak jurus-jurus dan segala macam. Mereka itu kuat di mindset. Mereka itu kuat di ini nilai-nilai ini. Adapun nanti pelaksanaannya, teknisnya seperti apa, mau dikerjakan sendiri atau mau didelegasikan ke orang lain, itu hal yang teknis. Seperti itu. Oke, ada 6 rahasia bisnis Ibunda Khadijah radhiyallahu an dalam menciptakan bisnis. Ya. Oh ya, sebelumnya kita bahas sedikit tentang Ibunda Khadijah gini. Ibunda Khadijah ini cara bisnisnya itu masih ketiga. Kuntu ngalij, saya turun sendiri. Nah, Ibunda Khadijah itu orang yang nggak bisa turun sendiri. Kita bahas ini sedikit ya. Kenapa? Karena beliau itu Ibunda Khadijah binti Khuwailid, nama lengkap beliau Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Ketemu sama Nabi di kakek yang keempat di Qusay. Ya, jadi emang masih keturunan bangsawan yang terhormat suku Quraisy. Beliau lahir tahun 556 Masehi. Nah, usia hidup beliau juga singkat, nggak lama, sama seperti Nabi ya, cuma beda 2 tahun. Jadi beliau itu hidup hanya 65 tahun, usia yang sangat singkat. Mendapatkan gelar At-Thahiroh, jadi yang bersih dan suci. Walaupun pada masa itu, pada masa Quraisy di zaman itu bangsa Quraisy itu, mohon maaf ya, sangat meremehkan dan sangat merendahkan wanita karena keangkuhan sebagai patrilineal atau laki-laki. Jadi kalau punya anak
perempuan itu nggak bangga. Bangganya karena kalau punya anak laki-laki, karena bisa diajak berdagang ke negeri Syam, bisa diajak berperang dan segala macam. Tapi beliau itu pendobrak, pelopor ya, menjadi wanita yang sangat disegani, bahkan di kalangan yang meremehkan kaum wanita itu sendiri, yaitu kaum Quraisy. Nah, beliau radhiyallahu anha itu pada usia 19 tahun, tahun 575 Masehi itu ditinggal ibunya. Jadi mengalami masa-masa emang apa namanya nggak lengkap orang tua gitu ya. Piatu. Nah, di usia 29 tahun, tahun 585 Masehi itu ditinggal oleh ayahnya. Jadi di usia 29 tahun tuh beliau udah yatim piatu. Jadi tahu bagaimana rasanya kehilangan orang tua di saat muda gitu kan. Bahkan Rasul nanti lebih dahsyat lagi kan kalau beliau malah sejak masih kecil. Nah, ayahnya beliau, yaitu Khuwailid bin As'ad, itu wafat muda dan meninggalkan warisan yang sangat besar. Ini case-nya kurang lebih hampir sama kayak Utsman. Jadi emang ibarat kata udah anak sultan. Khadijah itu memang anak sultan. Dalam artian sultan itu dalam artian memang udah anak kaya banget, tajir melincir. Tapi bukan itu aja yang membuat beliau kaya ya. Beliau itu menjadi pebisnis yang tajir melintir sejak muda karena beliau sadar, beliau itu ditinggalkan warisan yang sangat besar sama adik-adiknya, sama saudara-saudaranya. Terus gini, kalau mendapatkan harta warisan dalam jumlah yang besar, itu kecenderungannya akan hidup boros, akan hidup berfoya-foya, dan cepat atau lambat hartanya itu akan habis. Nah, oleh karena itu, Khadijah itu mengambil keputusan, beliau itu untuk mengambil alih bisnis keluarga gitu. Jadi ada tuh perempuan-perempuan yang emang kodratnya itu adalah kodrat yang alfa gitu. Jadi ketika beliau punya potensi, tapi nggak berhenti di situ aja, bagaimana beliau bisa mengoptimalkan potensi yang udah Allah berikan, ya. Beliau tidak menjadi orang yang berfoya-foya sejak muda itu enggak. Jadi udah orang tua yang meninggal, ada warisan, ya udah beliau olah itu dengan seoptimal mungkin menjadi seorang businesswoman. Nah, kemudian dalam perjalanannya beliau juga 2 kali menikah sebelum menikah dengan Rasulullah. Pernikahan yang pertama itu dengan Abu Halah bin Zurarah. Nah, teman-teman, catat. Bisa jadi nanti kuis nih keluar nih. Coba teman-teman, layar saya masih muncul dengan jelas nggak? Dan suara saya masih jernih nggak di teman-teman? Karena ini yang saya sampaikan semua fakta-fakta ya. Coba kalau masih jelas tolong tulis di kolom komen deh. Jelas, Mas Raga. Jelas suaranya. Jelas materinya. Jelas. Oke, siapa lagi? Masih jelas, kadang putus. JLS. JLS. Siap. Oke, ini teman-teman tolong dicatat atau minimal difoto. Ya, difoto, di screenshot. Dan nanti bisa jadi quiz nih. Wah, saya kasih bocoran sedikit kisi-kisi. Jadi, kembali ya ke sini, ke materi kita. Beliau 2 kali nikah. Pernikahan yang pertama itu dengan Abu Halah bin Zurarah. Nah, dengan Abu Halah ini beliau punya anak 2, Halah dan Hindun. Nah, pernikahan yang kedua itu dengan Atik bin Aid bin Abdullah. Nah, beliau itu sebelum menikah dengan Nabi Muhammad itu punya anak 3, tapi yang ketiga saya belum dapat datanya jujur. Jadi saya baru tahu 2 nih, Halah dan Hindun. Satu lagi saya belum tahu. Nah, jadi beliau itu jadi pebisnis. Suami yang pertama meninggal, terus juga suami yang pertama saudagar. Jadi harta kekayaan dari ayah turun ke beliau, terus suaminya meninggal, harta kekayaan juga turun ke beliau. Jadi makin kaya nih. Kemudian pernikahan yang kedua juga kayak gitu. Harta dari suaminya turun atau kewaris kan ke istri kan, ke beliau. Jadi beliau makin kaya. Jadi beliau udah kaya raya, janda lah, janda kaya, punya anak 3. Nah, anak 3 ini kan nggak sedikit. Beliau juga apa namanya punya perhatian yang besar gitu kan ke anaknya 3 ini, dan fokus ke bisnis. Makanya setelah pernikahan yang kedua, kok 2 kali nikah kok suaminya meninggal, itu beliau tuh lama menjanda sampai usia 40 tahun kan. Itu beliau lama menjanda. Kenapa beliau lama menjanda? Karena beliau kesimpulannya adalah mau fokus ngurus anak gitu, mau fokus ngurus anak yang ketiga, kemudian mau fokus juga ngurus bisnis kayak gitu. Nah, itu beliau lama nggak nikah, udah banyak yang lamar, pemuka-pemuka dan bangsawan-bangsawan Quraisy pada zamannya itu ditolak-tolakin sama beliau. Sampai akhirnya nanti di umur 45 tahun, di umur 40 tahun, beliau menikah dengan Nabi Muhammad yang waktu itu usianya 25 tahun. Jadi perbedaan rentangnya itu 15 tahun. Dan beliau juga menikah dengan Nabi Muhammad yang menjalani kehidupan rumah tangga itu juga 25 tahun. Ya. Jadi Rasulullah itu menikah
paling lama dengan Khadijah yang mana beliau itu monogami. Nah, Rasulullah. Ya, itu monogami dengan Khadijah 25 tahun. Sampai beliau berumur 50 tahun kan. Gitu. Berumur 50 tahun, Ibunda Khadijah wafat umur 65 tahun di tahun ke-10 kenabian gitu. Kan periode Makkiyah itu kan 13 tahun ya. Nah, ketika 10 tahun mensupport dakwahnya Nabi, beliau meninggal, terus juga Abu Thalib juga meninggal. Kayak gitu. Nah, terus Nabi Muhammad ya kalau bahasa kita mah galau lah gitu ya. Udah 5 tahun gitu kan, anak banyak gitu kan, ngurusin yang kecil-kecil, masih kecil-kecil kayak Fatimah masih kecil, Ruqayyah masih kecil, Ummu Kalsum masih kecil-kecil, yang apa perempuan-perempuan ya. Kalau yang laki-laki kan memang dari bayi meninggal. Al-Qasim meninggal dari bayi, Abdullah meninggal dari bayi, kayak gitu kan. Nah, beliau itu 25 tahun menjalani pernikahan monogami dengan Khadijah. Sampai akhirnya nanti Allah berikan wahyu gitu kan, 13 tahun sisa umur beliau itu beliau baru poligami dengan 10 istri Nabi Muhammad. Oke, ini daging of the daging. Rahasia bisnis Khadijah. Yang pertama, catat. Menciptakan sistem. Yang kedua, aspek spiritual atau spiritual values. Yang ketiga, berani mengambil keputusan. Yang keempat, ketepatan rekrutmen. Yang kelima, pengawasan ketat. Yang keenam, kemampuan mengelola modal. Oke. Halo, ada iklan ya. Teman-teman boleh tolong di mute dulu ya mikrofon ya. Jadi biar saya sampaikan materi, nanti ada sesi tanya jawab. Boleh kita berdiskusi. Boleh puasa, Dijawab. Bang boleh. Ya, boleh. Boleh di mute, silakan di mute yang belum di mute itu. Biar suasananya kondusif dan tidak mengganggu yang lain. Oke, kunci yang pertama. Jadi Ibunda Khadijah ini adalah menciptakan sistem. Sedari awal, Ibunda Khadijah catat baik-baik, tidak terjun di bisnis. Catat baik-baik. Jadi beda sama Utsman. Kalau Utsman kemarin adalah kuntu alij. Saya sendiri yang turun ke bisnis. Itu Utsman. Kenapa? Utsman ini jadi beda kondisi teman-teman. Beda kondisi, beda strategi. Ketika Utsman ini ayahnya meninggal, dia cuma berdua bersaudara. Utsman paling tua sama adiknya. Adiknya perempuan. Nah, karena ayahnya udah meninggal, dia harus maju mengambil tampuk kepemimpinan bisnis ayahnya. Maka dia yang terjun sendiri dan dia laki-laki, dia punya banyak waktu untuk terjun di bisnisnya. Seperti itu. Sedangkan kalau Khadijah itu kondisinya berbeda dengan Utsman. Khadijah itu meninggal oleh suaminya 2 kali dan punya anak 3. Jadi nggak mungkin beliau itu dengan kondisi masyarakat, kondisi ini ya psikologis masyarakat Makkah yang pedagang dari Makkah ke Syam dan seterusnya, beliau sendiri yang memimpin kafilah dagang itu nggak mungkin karena beliau punya anak 3 dan zaman dulu belum ada bisnis online kayak gitu. Maka dari awal Khadijah tidak terjun langsung ke bisnis. Ini 180 derajat sama Utsman. Maka beliau memegang prinsip delegation. Jadi beliau menciptakan sebuah sistem yang mana sistem ini bisa dijalankan oleh orang lain. Ada 3. Yang pertama itu beliau menggalakkan investasi. Jadi beliau menginvestasi kepada bisnis-bisnis atau kepada produk-produk, pada barang-barang yang menjalankan tuh orang lain. Yang kedua bagi hasil. Beliau juga bekerja sama dengan kafilah dagang atau pemimpin gitu kan, yang mana beliau yang modalin dari sisi produk, kemudian dibawa ke Syam, keuntungannya berapa itu dibagi hasil sesuai dengan nisbah. Nisbah itu artinya persentase pembagian keuntungan yang disepakati dari awal. Nah, kemudian yang ketiga adalah gaji dengan sistem ujroh atau upah atau gaji. Nah, gaji ini adalah beliau juga punya tim pemasaran sendiri. Artinya beliau punya karyawan. Termasuk Abu Thalib itu adalah timnya atau karyawannya dari Ibunda Khadijah. Jadi Abu Thalib itu kan ada ya cerita ya ketika Nabi Muhammad ikut kafilah dagang Abu Thalib ke Syam kan, terus ketemu sama pendeta Abu Khairah dan seterusnya. Itu Abu Thalib itu sifatnya itu adalah kerja buat Khadijah. Jadi misalnya beliau digaji per periode, misalnya berapa hari sekali atau berapa bulan sekali, setelah memimpin kafilah dagang atau kalau bahasa kita itu tim pemasarannya Khadijah. Itu yang pertama. Jadi beliau menciptakan sistem supaya bisnisnya bisa didelegasikan. Nah, yang kedua,
Ibunda Khadijah ini sangat kuat di sini, adalah sangat kuat di aspek spiritualitas. Beliau itu sebagai pribadi yang spiritual, Ibunda Khadijah, beliau punya values yaitu budaya kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kejujuran. Itu bagaimana supaya aspek spiritual itu bisa ditransfer kepada karyawannya, kepada timnya. Contoh gini, kalau misalnya orang yang apa ya bahasanya, kalau orang yang ngaji gitu ya, orang yang misalnya udah hijrah lah atau menjauhi hal haram dan seterusnya, maka kecenderungannya membangun sebuah usaha, dia pengen nilai-nilai spiritualitas itu masuk ke usahanya. Kalau bahasa sekarang itu spiritual capital. Ya, di situ sangat ditekankan budaya kejujuran, tanggung jawab. Halo? Mohon maaf tadi kayaknya ada suara-suara iklan tuh. Jadi sekali lagi mengingatkan buat teman-teman supaya tidak mengganggu yang lain, tolong suaranya bisa di mute ya, yang belum di mute. Ini karena ini penting sekali rahasia-rahasia dan juga mindset-mindset dari Bunda Khadijah. Tolong di mute suaranya ya. Suaranya di mute, yang belum di mute, di mute. Yang lain masih jelas ya, terdengar ya suara saya. Di mute sama co-host bisa. Oke. Kan Nurul, ini bisa tolong dibantu ya yang belum di mute selain saya. Itu di mute dulu. Insya Allah kita selesaikan dalam 10-15 menit inilah. Iya. Jadi beliau itu sekali lagi punya budaya kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kejujuran. Bagaimana supaya karakter atau pribadi spiritual yang ada di diri Bunda Khadijah itu bisa ditransfer ke perusahaannya gitu. Jadi biasanya dan memang selalunya nilai-nilai atau values-values dari usaha kita itu mencerminkan dari ownernya seperti itu. Tadi saya pas ikut kajian ya, itu ada Musinin lah orang baik kayak gitu. Itu mewakafkan perusahaannya buat lembaga pendidikan Al-Fatih kayak gitu. Dia punya perusahaan itu kan udah besar lah gitu kan. Dia bilang gini ke para karyawannya ketika mewakafkan, soalnya kemarin-kemarin kalian alhamdulillah bekerja dengan bagus lah, bekerja dengan saya, dapat kompensasi yang 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 pas lah, yang sesuai, kemudian kita sejahtera segala macam. Nah sekarang saya wakafkan perusahaan saya ini supaya perusahaan ini bukan kepemilikan saya, tapi kepemilikan Allah. Nah tapi semua proses operasionalnya, penggajiannya, dia juga punya kebutuhan sekian miliar gitu kan. Kemudian selama ini menyalurkan kemana, ke sosial, mungkin segala macam, itu nggak berubah gitu. Jadi istilahnya your business is you sebenarnya. Your company is your spirit, is your values gitu. Nilai-nilai yang ada di diri kita, apa yang kita anggap baik dan benar, apa benar dan salah, baik dan betul dan seterusnya, itu akan kita tuangkan ke bisnis kita sebenarnya. Nah ini dilakukan sama Khadijah. Kenapa perusahaannya gitu kan, kafilah-kafilah dagangnya, konglomerasinya itu punya budaya kerja yang punya nilainya sangat bagus? Karena memang dari sisi pribadi beliau itu memang orang yang luar biasa ya, Ibunda Khadijah ya. Beliau itu udah orangnya ini ya, maksudnya beliau itu bangsawan terhormat, orangnya cantik. Berarti kan 40 tahun cantik ya Ibunda Khadijah itu ya. Berarti beliau itu kan sangat menjaga perawatan diri gitu ya, jaga kesehatan, kemudian jaga kecantikan, jaga kebugaran tubuh. Anak 3 loh teman-teman, bayangin ya. Biasanya kalau orang udah melahirkan 3 kali, ya maaf ya, biasanya kan ya mungkin ada yang apa gitu ya, nggak kayak gadis dan segala macam. Tapi beliau tuh enggak, 40 tahun itu mereka tuh masih ya cantik jelita gitu. Gimana sih cantik jelita, rawat lah gitu kan, istilahnya well care lah, well care, karena beliau ya self care, jaga kesehatan, jaga kecantikan, ya jaga perawatan muka, terus juga ke anak-anak juga ngayomin dan segala macam gitu. Itu luar biasa loh beliau itu. Dan beliau itu adalah kalau zaman sekarang itu mungkin kayak Ibu Nurhayati Subakat gitu yang punya Wardah gitu kan, atau kayak Ibu Marta Tilar yang punya Marta Tilar gitu kan, bahkan lebih dari itu gitu kan, pemilik bisnis dan pemimpin di bisnisnya yang nggak terjun langsung kayak gitu. Nah semuanya itu kan nggak mungkin bisa dikendalikan, nggak mungkin bisa dijalankan tanpa kekuatan seorang sosok pribadi yang agung gitu, yang spiritual. Makanya beliau itu disiapkan betul ya oleh Allah untuk bisa mendampingi dakwahnya Nabi Muhammad gitu ya. Memang luar biasa itu kan Khadijah. Ya mudah-mudahan teman-teman saya doain semuanya bisa jadi Khadijah zaman now semuanya. Oke lanjut ya.
Yang ketiga adalah berani mengambil keputusan. Nah, karakter utama pebisnis itu adalah brave, berani. Tapi berani itu tidak sama dengan nekat. Ya, catat baik-baik. Berani tidak sama dengan nekat. Kalau nekat, yang penting hajar bleh tanpa melihat dan memikirkan resiko yang akan terjadi di depan. Gas, 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 gas. Oke, gas gitu kan. Nanti ke depannya gimana? Sabudo teuing. Yang penting bisnis aing, kumaha aing. Misalnya gitu ya. Kalau bahasa Kanurul nih, orang Sunda. Nah, tapi itu beliau nggak kayak gitu. Beliau berani tapi tidak sama dengan nekat. Jadi beliau berani tapi tidak sama dengan nekat. Beliau itu punya capital ya, punya kekuatan harta, kekuatan modal. Tapi beliau itu juga mampu membaca dan mengatur resiko. Contoh, kalau misalnya beliau punya anak 3, beliau sendiri yang terjun, beliau sendiri yang memimpin kafilah dagang, bawa barang-barang dagangan dari Mekah ke negeri Syam. Kalau zaman sekarang negeri Syam itu kan 4 negara ya, Suriah, Palestina, Jordan, satu lagi apa gitu saya lupa. Pokoknya ke negeri Syam, negeri yang sekarang itu banyak dilanda fitnah akhir zaman yang luar biasa ya, Palestina, Suriah dan sebagainya. Itu beliau akan meninggalkan keluarganya, kemudian juga terbengkalai dan segala macam. Tapi beliau tuh enggak. Jadi dari awal itu kondisi saya begini, apa yang bisa saya lakukan? Resiko apa yang bisa saya ambil? Resiko apa yang nggak bisa saya ambil? Jadi dari awal itu memitigasi resiko. Jadi membaca resiko. Resiko-resiko apa yang oke, ini worth it saya masih bisa, yang ini saya udah nggak bisa. Yang nggak bisa itu yang tadi, kenapa didelegasikan, ya membangun tim dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang keempat adalah beliau itu punya ketepatan dalam rekrutmen atau membangun tim building. Nah, jadi karena beliau itu nggak bisa melaksanakan sendiri, berbeda jauh dengan Usman, beliau itu melakukan right interview. Ya, dari awal itu memilih orang-orang berdasarkan interview atau berdasarkan pemilihan-pemilihan yang tepat. Kenapa beliau itu memilih Abu Thalib? Kenapa beliau itu memilih Nabi Muhammad dan memilih Nabi Muhammad ya bahkan jauh sebelum menjadi suaminya itu juga kan dites dulu sebenarnya Nabi Muhammad itu kan kirim ke Syam, damping sama orang Maisaro gitu kan orangnya benar apa enggak, karakternya bagus atau tidak, bagaimana beliau dalam menjalankan sebuah bisnis gitu kan, skill dagangnya itu jago atau enggak seperti itu. Nah, beliau punya kalau di istilah apa namanya manajemen modern itu beliau punya kemampuan untuk menempatkan right people on the right place at the right time. Jadi ketepatan menempatkan orang sesuai dengan kompensasi dan juga kemampuan apa kekuatannya masing-masing, kekuatan dan kelebihannya masing-masing gitu. Nah, dan juga beliau memberikan kompensasi yang tepat. Nah, Nabi Muhammad itu kan memang dari awal itu yatim piatu, kemudian juga tinggal dengan pamannya. Jadi kalau anak zaman sekarang itu istilahnya inilah apa namanya nggak punya ayah ibu lah ya, gitu kan, parentless lah gitu. Nah, setelah beliau yang kemarin kita bahas ya menggembala kambing, ikut magang lah di kafilah dagang pamannya. Nah, kemudian beliau itu kerja dengan Khadijah. Ada sebagian ahli ilmu yang bilang Nabi Muhammad itu adalah mantan karyawannya Khadijah. Ada yang bilang enggak, Nabi Muhammad itu bagi hasil yang tadi kita bahas, bagi hasil gitu. Jadi beliau itu memimpin kafilah dagang, beliau itu dapat gaji dan juga dapat komisi dari penjualan seperti itu. Dan beliau itu Nabi Muhammad itu termasuk yang mendapatkan kompensasi paling tinggi di antara semua timnya Ibunda Khadijah karena 2. Jadi kekuatan dagang, jadi skill dagangnya sama skill individu gitu. Jadi emang karakter Nabi Muhammad itu bagus. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, pengawasan yang ketat. Bukan hanya ketika memilih orang, tapi ketika orangnya itu sudah dipilih, sudah ada, bagaimana beliau itu, Siti Khadijah itu menempatkan kepala, menempatkan leader, dan juga sistem pengawasan. Jadi beliau menerapkan sistem itu supervision. Jadi misalnya gini, ada satu kafilah dagang, katakanlah ke Syam gitu kan, dipimpin oleh Nabi Muhammad. Nah, itu dengan Nabi Muhammad itu kafilah ini tidak langsung dilepas begitu aja. Jadi beliau menempatkan orang dagangnya. Kalau teman-teman masih ngasih roh, itu ada orang namanya Maisaro. Maisaro ini laki-laki masih muda, tapi salah satu tangan kanannya Khadijah. Gitu. Itu yang tanda kutip mengawasi Nabi Muhammad. Nah, jadi beliau itu membangun leader dan membangun sistem supaya apa yang beliau bangun itu bisa berjalan dan juga beliau bisa selalu mendapatkan feedback. Jadi kalau misalnya sudah selesai misi dagang tanya, ini gimana proses dagangnya untung atau rugi kayak
gitu kan. Nah kalau di kita kan misalnya kita itu kalau sekarang zaman now ya itu kan banyak ya bikin sistem gitu kan, bikin website atau bisa bikin toko, bikin apa itu kan ada sistemnya. Dan juga jangan lupa tempatkan leader. Kalau misal teman-teman belum punya leader lah teman-teman sendiri lah yang harus jadi leadernya kayak gitu. Jadi kalau kita sudah bisa meng-hire orang atau kita sudah bisa membangun tim, nah kita bisa membangun leader. Sebelum itu terjadi maka kita harus bisa menjadi contoh atau dari leadership dari bisnis kita sendiri. Dan yang terakhir adalah ini yang terakhir ya, kemampuan beliau untuk mengelola modal. Nah, beliau itu kan punya sumber kekuatan bisnis yaitu capital. Ya, nah beliau itu menggulung atau mengakumulasi capitalnya atau modalnya itu menjadi 3. Agak mirip-mirip rahasia yang pertama, yaitu dengan cara investasi, beliau invest ya keuntungan-keuntungan atau hasil-hasil bisnisnya. Kemudian yang selanjutnya beliau juga jaga hasil bisnisnya untuk putaran modal. Jadi misalnya gini, beliau katakanlah bisnisnya itu apa namanya kayak perabotan perabotan rumah tangga gitu kan, kayak kalau zaman dulu mungkin kayak periuk gitu kan, wadah gitu kan, atau kayak cangkir gitu kan. Eh, Kalau zaman sekarang mah houseware lah atau kitchenware lah kayak gitu ya, alat-alat rumah tangga kayak gitu. Nah, ketika beliau berdagang dengan kafilah-kafilahnya ke negeri Syam, itu kan ada keuntungan. Nah, keuntungannya ini itu biasanya beliau tambahkan buat putaran modal, yaitu buat belanja barang kayak gitu. Jadi belanja barangnya itu atau stok modal kalau zaman sekarang itu inventory itu selalu nambah karena bisnisnya untung, dari untung itu sebagian buat nambah modal nambah modal. Jadi barang dagang itu nambah terus putaran modal. Modal di sini artinya modal produk ya, modal produk dan juga modal bisnis yang lain kayak misalnya biaya marketing, biaya operasional kayak gitu kan, dan seterusnya. Dan yang ketiga, nah ini baru ini tipe, sorry, bukan kebutuhan hidup, kebutuhan hidup. Baru yang ketiga itu beliau pakai buat kebutuhan hidup. Jadi jangan dibalik. Nah, jadi kalau beliau itu, ini luar biasa, saya juga masih belajar sebenarnya. Beliau itu dari hasil bisnis itu beliau investasikan dulu ke bisnis yang lain, kemudian nambah buat putaran modal di bisnis sendiri, nah kemudian sisanya itu buat kebutuhan hidup. Karena beliau juga ingat janda, anaknya 3, butuh makan setiap hari, butuh keperluan hidup, butuh ya sandang, pangan, papan, dan seterusnya dan segala macam. Tapi itu beliau tidak apa ya, tidak menempatkan itu sebagai nomor 1, tapi nomor 3. Karena kalau nomor 1 biasanya kalau ngelihat duit, misalnya kita jualan nih, jualan misalnya sehari kita keluar misalnya 100 paket, 1000 paket dan segala macam. Kita kan ngeliat uang kan, wah ada uang nih, cash nih, masuk ke rekening. Wah, kita punya banyak duit nih. Ya kita bisa beli ini, beli itu, langsung kan upgrade gadget dari mulai Android langsung jadi iPhone. Yang tadinya roda 2 langsung naik ke roda 4. Terus pengen beli ini, pengen beli itulah, macam-macam lah lifestyle gitu kan. Pengen makan di mall dan segala macam. Nah, itu sebenarnya bukannya salah ya, cuma dalam artian kurang tepat. Kurang tepat dalam artian karena yang baru kita lihat itu baru uang dari sisi omset. Belum dipotong, maaf, belum dipotong dari sisi biaya-biaya, belum dipotong harga pokok bahan modal, belum dipotong untuk kita belanja buat nyetok atau buat kita apa namanya usaha buat hari besok atau minggu besok gitu. Jadi belum diputerin ke modal, tapi duitnya itu udah dinikmati buat kebutuhan. Nah itu kurang tepat. Nanti kalau kayak gitu cenderung gitu, ngerasa selalu selalu punya duit banyak gitu. Nah karena ngerasa selalu punya duit banyak, cenderung itu berfoya-foya atau bermewah-mewahan. Contoh yang biasanya kita biasa megang duit setiap hari 100.000 di dompet, tiba-tiba megang katakanlah 20 juta cash gitu. Wah. Yang biasa makan, ya makannya biasa aja, makannya di warung makan gitu kan, mungkin di ya makan makan mana kayak sayur-sayuran, gado-gado, lontong, atau di warteg kayak gitu. Tiba-tiba kita megang cash banyak, kita nggak mau lagi makan yang seperti gaya hidup kita. Tiba-tiba kita, siapin. Siapin. halo, tiba-tiba makannya itu pengennya itu di hotel bintang 5 kayak gitu. Nah, kalau ini sesekali dalam rangka misalnya nge-treat partner bisnis, self reward, atau misalnya ada acara-acara tertentu itu nggak salah. Saya nggak bilang makan makanan di hotel mewah itu salah, nggak. Saya juga pernah ya beberapa kali dan itu satu hal yang wajar. Cuma dalam artian kalau ini terlalu sering dan ini jadi lifestyle gitu. Ya ini ya guys, lifestyle nanti jatuhnya berat
beban hidup kita. Kalau beban hidup kita berat, kebutuhan kita terlalu tinggi, maka cepat atau lambat modal kita tergerus. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita nggak bisa menahan diri, ada promo ini pengen beli, ada sale ini pengen punya, ada misalnya gadget baru selalu punya. Saya teman-teman, saya megang handphone iPhone, ya sekedar sharing aja, iPhone 14 Pro Max saja, itu saya lepas. Saya jual cash supaya dapat uang cash, supaya bisa beli barang dagang, supaya bisa muterin bisnis kayak gitu. Jadi selama ini yang saya pegang handphone ada 2, ada segala macam, ya masih Android kayak gitu. Apakah tidak butuh iPhone? Jujur butuh. Tapi untuk saat ini kebutuhannya lebih banyak atau lebih besar untuk apa? Kayak belanja ke supplier mukena kayak gitu kan, nyetok barang dagang, kemudian juga kayak membeli beberapa alat-alat kantor gitu kan, printer gitu kan, thermal dan seterusnya gitu kan, operasional sehari-hari gitu. Kalau dibilang butuh, sebenarnya sudah butuh buat konten dan segala macam kan, lihat kan konten-konten Soli itu banyak pakai iPhone. Tapi untuk diri saya pribadi, bahkan istri juga, itu kita belum belum pegang iPhone lagi gitu ya. Akhirnya iPhone saya 14 Pro Max lah. Terus secara motor saya lepas gitu kan buat muterin usaha. Itu juga dilakukan sama Ibu Daudija. Jadi Ibu Daudija itu mikirin bisnis dulu, ngebesarin bisnis dulu, muterin duitnya buat bisnis dulu, buat investasi, buat putaran modal. Nah, baru sebagiannya itu buat kebutuhan hidup. Oleh karena itu beliau tidak terjebak pada apa namanya, istilah konsumtif kayak gitu. Nah, beliau itu tidak terjebak ke konsumtif. Jadi beliau hidup layak ya, hidup pantas gitu kan, hidup baik, berkecupan, tapi tidak berfoya-foya. Seperti itu. Nangkep ya teman-teman ya, perbedaannya ya. Mana kita misalnya fokus ke bisnis atau mana cuma akhirnya duitnya habis saja buat kebutuhan sehari-hari. Seperti itu. Nah, itu dari saya yang saya rangkum ini referensi yang saya ambil dari sini. Silakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, waktu dan tempat saya kembalikan ke Kang Nurul. Terima kasih. Silakan mungkin bisa dimoderatori Kang Nurul. Saya akhiri dulu sementara. Kita berikutnya tanya jawab atau juga ada kuis. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan apapun ya, yang tentang materi, yang tentang Ibu Naudija atau tentang Soli juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Nurul bisa dipandu untuk sesi tanya jawab. Halo. Baik. Yang dulu sudah jelas. Ya, sudah Oke, ada suaranya Kang Nurul. alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah nih tadi materinya sudah disampaikan oleh Mas Raga. Nah, silakan nih untuk teman-teman yang mau bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, kita sekarang buka sesi untuk diskusi nih. Oke, silakan bisa langsung di room chat-nya. Tadi ada yang ini kan Nurul, ada yang tanya slide nomor 4 sama slide nomor 5. Ini slide nomor 4 ya. Slide nomor 4 ketepatan rekrutmen. Slide nomor 5 pengawasan yang ketat. Suaranya kan Nurul bergema, nggak jelas Kak, katanya Siti Jubaida. Silakan. Nah, oke, tes. Apa suara Nurul nggak usah di ini aja untuk teman-teman nih, silakan yang mau bertanya bisa langsung disampaikan di room chat-nya. Oke kan Nurul, kalau misalnya belum ada yang bertanya, dari saya yang bertanya nih. Coba kita main kuis dulu ya, biar semarak nih. Teman-teman masih on ya teman-teman ya. Ya langsung aja. Ini pemilihan pemenang pertama. Oh ini pemilihan pemenang nih. Siap-siap kan Nurul, kita catat nomor telepon ya buat hadiah. Sebutkan, sebutkan gimana ngatur model terbatas tapi orderan banyak. Bentar. Saya masih kuis. Ini masih kuis. Sebutkan nama nama dua suami Ibunda Khadijah sebelum menikah dengan baginda Nabi Muhammad. Ada yang tahu nggak? Wah ini kalau sampai ada yang tahu, Abu Halah bin Zurarah, Atik bin Aid bin Abdullah. Ya, pemenang pertama.
Kak, tolong catat nomor telepon saya dan Ikan dulu, Kak. Dan minta nomor teleponnya. Kak Nikma. Kak Nikma udah pernah menang belum ya? Kak Nikma, minta nomor teleponnya, silakan di room chat sekarang. Dan WA ke saya nih, 0811 910 80 11. Kak Nikma, WA saya sekarang ya. Sekarang. Ini pemenang pertama. Quiz. Oh, jawab yang pertama. Ini kayaknya tadi di foto nih atau dicatat ya, niat banget berarti. Lagi dong quiz. Nah, Ibunda Khadijah itu apa namanya? Jadi yatim piatu umur berapa tahun? Ada yang tahu nggak? Ibunda Khadijah. Kalau Nabi Muhammad kan yatim piatu umur 6 tahun ya. Nah, Ibunda Khadijah juga 29 tahun. Ya, betul. Tapi itu bukan pemenangnya ya. Nah, ini kuis saja. Tadi pemenangnya udah yang pertama. Usia 19, ibu meninggal. Usia 29, ayah meninggal. Ya, betul. Tapi itu review aja, review kuis. Tadi soalnya pertanyaan kuis yang pertama yang susah tuh. Makanya langsung saya nobatkan jadi pemenang. Terus kuis yang selanjutnya, oke. Ibunda Khadijah itu ketemu silsilahnya sama Nabi Muhammad itu di kakek yang keberapa? Dan siapa nama kakeknya? Jadi Ibunda Khadijah itu kakek keempat, Kusai. Ih, kok pada bener semua ih. Ini pasti nyimak nih materinya. Bener ya Kusai ya. Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Kusai. Kakek keempat betul. Kakek keempat benar Kusai. Itu ketemu sama Nabi Muhammad di Kusai. Nanti bin Kilab, nah terus tuh akhirnya ke Quraisy. Terus yang terakhir, Ibunda Khadijah, ini agak nih. Ibunda Khadijah itu punya anak, pernah punya anak ya. Totalnya berapa? 3. Kan Hikmah malah tidak tepat. 4. Ibunda Khadijah, anak. Ibunda Khadijah tuh, woi. Ibunda Khadijah tuh anaknya banyak loh. Kaya raya, cantik, singset, jaga perawatan. Anaknya berapa? Anaknya 10. Belum ada yang tepat. Berapakah anak yang pernah dimiliki oleh Ibunda Khadijah? Ibunda Khadijah. 2 yang sebelumnya. Enggak. Pertanyaan gini. Berapakah total anak yang pernah lahir dari rahimnya Ibunda Khadijah? Nah, udah itu tuh lebih jelas tuh. Nah, ini 9 benar yang tepat 9. Bukan 2, bukan 4, bukan 10, 9. Coba Kak Aliza, 9 itu kenapa 9? 9. Kenapa anaknya 9? Ibunda Khadijah. Kak Aliza tadi tuh. Coba kita biar interaktif ya. Kak Aliza, ditulis aja Kak Aliza. 9, kenapa Kak Aliza? Anaknya 9 Kak Aliza. Anaknya siapa nih Liza? 2 dari pernikahan sebelum Rasul. Tadi. 2 dari pernikahan sebelum Rasul. Dari sebelum nikah 3, 6 dari Rasul. Ya benar ini, bukan 2 ya. Nah, jadi beliau itu dengan suami-suami yang sebelumnya 2 orang, itu dapat anak 3. Dengan Rasul 6. Jadi, ini Bang. Kalau misalnya dengan pernikahan sebelumnya itu kan anak-anaknya itu Halah, Hindun, satu lagi saya lupa, ya kan, terus satu lagi itu kan 3. Nah, yang dengan Nabi Muhammad itu 6. 2 laki-laki, Qasim sama Abdullah, ini kita sedang belajar sirah ya. 4 itu perempuan. Jadi anak-anak Nabi yang perempuan itu dari Siti Khadijah semuanya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Zahra, itu dari Khadijah semuanya. Nah, sekarang agak sedikit pertanyaan. Kalau anak yang dimiliki oleh baginda Rasul, berapakah totalnya? Berapa total anak yang pernah dimiliki oleh Nabi Muhammad? Tulis di kolom chat, di chat room. 7. Tadi dari Khadijah kan 6. Ini kok 7? Kaliza 8. Ayo tebak-tebakan buah manggis. Nggak apa-apa, kita sambil refresh pemahaman agama. Ada berapa jumlah anak Nabi Muhammad totalnya? Apakah 7? Apakah 8?
Nah, udah nggak ada yang berani jawab. Nggak apa-apa, teman-teman coba aja. Ada berapakah jumlah anak Nabi? Kan teman-teman kan paling terkenal kan Fatimah Zahra yang nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Tes, tes, tes. Suara saya kedengeran nggak jelas nggak? Kalah sama suara kendaraan. Di sini sih saya lagi di ruangan ya. Mungkin teman-teman yang belum di mute ya. Total anak Nabi Muhammad itu saya jawab pakai nyanyian ya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim Abdullah. Nah, Qasim sama Abdullah itu dari Ibunda Khadijah. Ibrahim, nah Ibrahim ini yang beliau dapat anak dari Maria. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, 4 perempuan semuanya dari Ibunda Khadijah. Seperti itu. Oke, sekarang gantian. Tadi saya banyak bertanya, refresh materi, review materi. Sekarang silakan teman-teman, mari kita diskusi tanya jawab. Monggo silakan. Bisa ditulis pertanyaannya, ditulis saja biar cepat. Tadi ada yang nanya tuh, gimana mengatur modal terbatas tapi orderan banyak? Kita bahas ya Kak Yuda. Yang pertama, orderan banyak atau banjir order atau tsunami order itu adalah impian dari banyak pebisnis, dari hampir semua bisnis lah, banjir order gitu kan, banjir order. Nah, terus gimana kita ngaturnya kalau orderannya banyak tapi modal terbatas? Yang pertama bisa pakai sistem OPTO, pre-order. Jadi kita jualan barang, yang kita modalin pertama kali adalah stok awal dan untuk bikin konten, foto-foto, video, dan segala macam. Teman-teman masih ingat nggak cara jualannya properti? Ya, para developer properti, Ciputra, Agung Podomoro, dan segala macam. Mereka bangun rumah contoh, 1, 2, 3 lah, beberapa tipe yang bagus-bagus. Mereka bikin konten-konten, mereka bikin flyer, mereka bikin booklet, dan segala macam. Mereka bangun marketing galeri, mereka bangun pasukan penjualan sales galeri, dan segala macam. Yang dijual gambar. Jadi yang dijual rumah itu rumahnya belum jadi, yang dijual gambar. Kalau misalnya ada orang mau beli gambar, mau beli rumahnya, maka dia dengan sistem inden. Jadi bayar dulu, rumahnya baru jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian. Seperti itu. Sama kalau orang jualan online, yang dijual itu adalah gambar. Akadnya bisa dengan akad salam atau akad salaf. Jadi yang kita jual itu adalah gambar, speknya kayak begini, harganya sekian. Kalau mau silakan bayar dulu full atau DP. Seperti itu. Saya ada mitra Mukana Soli ya. Mukana Soli. Dia itu punya pasukan reseller. Dia jualan Mukana Soli. Dia jualan Mukana Soli. Dia open order, teman-teman. Open order ya. PO ya. PO pre-order. Itu sekali buka pre-order itu yang beli bukan tadi ratusan. Yang ratusan. Saya nggak sebut berapa ininya, tapi yang ratusan. Dan itu ada beneran. Gitu. Jadi kalau kita kirim itu 200, 100, 400 Mukana Soli. Dia punya banyak pasukan penjualan. Itu Kak, cara ngaturnya. Izin bertanya, kalau Bunda Adija apakah belajar bisnis secara khusus ke ayahnya atau suaminya atau hanya dari memperhatikan ayah dan suaminya? Nah, beliau emang dari keluarga pebisnis ya. Dari keluarga pebisnis, keluarga pedagang. Jadi beliau itu dari awal itu belajar dan praktek ke ayahnya. Ke apa namanya ini? Khuwailid bin As'ad. Nah, bahkan ketika Khuwailid bin As'ad masih hidup, ya ke ayah itu pernah sekali waktu itu kehabisan modal sebenarnya. Ayahnya itu pernah kehabisan modal, terus beliau itu akhirnya Ibunda Khadijah investasi ke bisnis ayahnya sendiri. Itu menariknya gitu. Ibunda Khadijah itu tercatat pernah berinvestasi bahkan ke bisnis ayahnya sendiri ketika ayahnya masih hidup, Khuwailid bin Asad ini. Kayak gitu. Itu kan menandakan bahwa sebelum meninggal oleh orang tuanya, sebelum jadi anak yatim, beliau itu udah praktek bisnis. Bahkan beliau udah jalan invest jadi investor ke bisnis ayahnya sendiri. Nah, ditambah beliau nanti kan suami pertama juga saudagar gitu kan, akhirnya praktek juga tuh ngelola perusahaan, punya suaminya, dan beliau suaminya meninggal, perusahaan itu kan akhirnya diwariskan ke Ibunda Khadijah. Gitu. Jadi emang dari keluarga pebisnis. Tapi yang hebatnya, walaupun dari keluarga pebisnis, beliau itu tidak punya karakter manja. Bayangin teman ya, ini perlu dicatat ya. Beliau tidak punya karakter manja dan karakter flexing.
seperti zaman now. Jadi Ibunda Khadijah itu walaupun sudah punya capital dari ayahnya itu Khuwailid bin As'ad, dan bahkan beliau itu udah jadi investor sejak muda sebelum yatim piatu, beliau membantu bisnis ayahnya. Bayangin, udah ngebantu bisnis ayahnya dan beliau ngebantu bisnis suaminya. Perkara dalam perjalanan ayahnya itu meninggal dan suaminya meninggal, harta kekayaannya itu ke tangan Ibunda Khadijah itu adalah perkara takdir gitu. Tapi Ibunda Khadijah itu adalah tidak manja, tidak flexing, dan tidak berfoya-foya. Dalam hidupnya itu tidak. Beliau itu orang yang gemar bersodakoh. Ya, beliau pernah saya ingat ya salah sirah. Beliau itu lagi duduk-duduk, kalau bahasa kita mah lagi lenje-lenje lah, kalau ya ibu lagi lenje sama para pembantu-pembantunya. Zaman sekarang itu asisten-asisten, ART, Aspri Wapri gitu kan, lagi santai-santai. Beliau ngeliat di kejauhan, itu siapa ya kafilah dagang itu? Ya, Khadijah itu kafilah dagang engkau, gitu-gitu kan. Itu Muhammad gitu. Saking beliau itu udah kesengsemnya sama Nabi Muhammad karena sering dapat apa namanya, laporan-laporan dari profesornya bahwa Nabi Muhammad itu orang yang jujur, alamin dan segala macam. Itu beliau bilang gini, kalau benar kafilah itu adalah kafilahnya Muhammad, maka saya akan bebaskan kalian semua dari sebagai budak. Artinya saya akan ketika itu kan apa namanya, masih ada sistem perbudakan ya. Maka saya akan memerdekakan kalian semua. Kalau itu benar Nabi Muhammad. Ya gitu. Karena emang saking saking beliau itu cinta ya sama Nabi Muhammad ya. Kagum banget. Jadi dari mulai admire, secret admire gitu kan, punya kekaguman yang diam-diam sampai akhirnya jatuh cinta dengan Nabi Muhammad karena sosok karakternya itu. Ini Nabi Siti Khadijah ini udah keren ya. Udah keren di sini nih. Nah, Nabi Muhammad itu di atasnya lagi, kerennya itu. Keren itu di atasnya lagi. Nah, itu yang membuat Siti Khadijah itu berkali-kali dilamar oleh para bangsawan dan para hartawan Quraisy, itu ditolak. Dan beliau itu maunya dilamar sama Nabi Muhammad. Bahkan beliau gini kan sama Nafisah kan, waktu itu, kalau Nabi Muhammad itu tidak mau menikahi saya, maka saya akan lebih memilih menjanda sampai saya mati. Gitu. Artinya apa? Tidak ada laki-laki ini di kalangan bangsa Quraisy yang berhak untuk menikahi saya kecuali Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad nggak mau sama saya, maka saya lebih milih menjanda sampai saya mati. Itu Siti Khadijah itu kayak gitu. Ya luar biasa ya. Zaman sekarang ada nggak tuh kayak begitu tuh? Janda, kaya raya, cantik jelita, jaga kesehatan, jaga kecantikan, bisnis 7 turunan dan segala macam. Udah ya, oh ya, beliau itu tidak mewariskan harta ya pada Fatimah. Catat baik-baik. Beliau itu tidak mewariskan harta kepada Fatimah, kepada Zainab, kepada Ruqayyah, kepada Ummul Kulthum. Yang beliau ya, yang beliau lakukan selama hidupnya itu beliau itu menghabiskan semua kekayaannya buat mensupport dan menopang dakwahnya Nabi Muhammad, suaminya sendiri. Bahkan beliau itu di akhir hayatnya setelah diboikot kan 3 tahun sama kafir Quraisy itu kan, beliau sakit keras, nyusuin Fatimah aja yang keluar bukan air susu tapi darah, dan Nabi Muhammad kalau pulang tuh malam kadang gitu kan, beliau itu bangkit bilang, kata Nabi Muhammad, iya Khadijah, duduklah sayang, kamu lagi sakit dan segala macam. Masih menyambut beliau, terus di akhir-akhir hayatnya itu kan beliau bilang, ya Allah, ya Rasulullah, dakwah suamiku masih panjang, sedangkan harta saya sudah habis gitu kan. Terus Nabi Muhammad bilang, ya Khadijah, apakah kamu itu menyesal menikah sama saya? Gitu kan, kamu itu wanita yang terhormat, kaya raya, tabungannya banyak, hartanya modalnya benar-benar ya melimpah ruah gitu lah. Dan ketika itu udah 10 tahun kenabian, Nabi Muhammad berdakwah 10 tahun. 10 tahun hartanya Khadijah itu ludes mensupport dakwah Nabi Muhammad. Apakah kamu itu nyesal nikah sama saya? Langsung Siti Khadijah itu ya, dari mulai sakit tiduran langsung beliau itu berdiri tegap, beliau bilang, ya Rasulullah, demi Allah, sekiranya engkau mendapati engkau itu masih berdakwah sedangkan saya sudah meninggal, ya, jika engkau mau menyeberangi sungai dan engkau tidak mendapati jembatan, maka galilah kuburan saya. Galilah kuburan saya, ya kan, susun tulang belulang saya agar bisa menjadi jembatan bagi telapak kakimu agar engkau itu bisa melewati sungai itu. Artinya saya itu rela tubuh saya itu jadi jembatan untukmu ya Allah. Jadi perisai gitu. Nah itu luar biasanya gitu kan. Nah orang zaman sekarang itu jadi orkai atau jadi OKB. Jadi OKB baru orang kaya dikit, punya harta baru 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, itu pun juga belum tentu dari sumber yang halal. Udah ngerasa, tanda kutip ya, jadi Firaun zaman now. Udah ngerasa kayaknya dia bakalan hidup selama-lamanya. Udah ngerasa hidupnya itu bakalan senang 7 turunan.
udah ngerasa dia bisa ngatur orang, bisa ngebeli demokrasi, bisa ngatur-ngatur kehidupan orang, semena-mena nunjuk-nunjuk atau juga ngatur-ngatur kehidupan orang segala macam, walaupun kekayaannya itu nggak ada apa-apanya dibanding si Khadijah gitu. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Kemarin kita bahas ya, Utsman itu, Abdurrahman itu punya 66 triliun. Punya 66 triliun. Sepertiga penduduk Madinah pernah dibayarin utangnya. Dibayarin utang sama Abdurrahman. Sepertiganya pernah diutangin sama Abdurrahman. Sepertiganya itu pernah disambangin hartanya. Itu kan bahkan beliau untuk veteran perang Badar termasuk ke Utsman sendiri itu beliau menyantuni dengan dinar gitu kan. Itu beliau sangat kaya itu aja itu kan. Itu hartanya hatinya itu nggak tunduk sama dunia. Bahkan beliau suatu ketika dibilang ketika Abdurrahman akan masuk ke dalam surga dengan merangkak, kata Aisyah waktu itu kan, beliau itu nangis sejadi-jadinya dan mewakafkan semua kafilah dagangnya ketika itu dari Syam 700 kafilah dagang. Kalau zaman sekarang itu 700 kontainer. Sekarang teman-teman ya, mana ada orang udah kaya raya tapi hatinya masih sama akhirat. Mana ada orang punya bertriliun-triliun harta di rekening dan asetnya, tapi ketika Allah minta, ketika Palestina memanggil, ketika Islam butuh, dia lepas saja hartanya. Seperti itu. Itulah kekayaan yang sejati. Saya tempo hari ada satu berita ya, ini bagus banget, bagus banget. Ada orang DKM masjid, DKM, takmir masjid, sehari-hari banyak hidup di masjid, jadi marbot lah, marbot masjid dan segala macam. Suatu ketika beliau itu mewakafkan 13, bukan 1, bukan 2, bukan 3, 13. 13 apa? 13 istri? Oh bukan. 13 SPBU, stasiun pengisian bahan bakar bensin. 13 SPBU-nya untuk Muhammadiyah. Untuk Muhammadiyah, bayangin. Ternyata beliau itu adalah pengusaha kacang. Pengusaha kacang, importir kacang, salah satu pemain kacang nasional terbesar di Indonesia. Dan lebih memilih mendedikasikan hidupnya itu ke masjid. Beliau punya 13 aset SPBU, akhirnya diwakafkan untuk Muhammadiyah, untuk bangun masjid, dan untuk amal usaha Muhammadiyah, AUM ini. Kayak gitu. Orang kaya yang sejati, yang itu kayak begini. Orang yang punya harta, yang punya aset yang luar biasa, miliaran, bahkan triliunan dengan harta yang halal, tapi beliau wakafkan, beliau gunakan hartanya itu di jalan Allah, yang mana dengan itulah mereka berdagang dengan Allah, membeli surganya Allah, tidak terperdaya dengan kehidupan dunia. Inilah kekayaan yang sejati. Jadi ini adalah kunci dari segala kunci bahwa orang Muslim itu hatinya itu terpatri untuk akhirat. Sedangkan dunia itu ada di tangannya dan kematian ada di pelupuk matanya. Terus bagaimana kaulnya Imam Syafi'i, jadikan engkau semua akhirat di dadamu. Artinya orientasi itu harus akhirat. Orientasi itu harus Allah. Orientasi itu harus mengejar surga dan neraka, menjalankan syariat Islam. Dan dunia ada di tanganmu. Jadi kamu itu enggak apa-apa kaya raya. Boleh banget jadi saudagar. Bisa banget jadi tajir melintir. Ya kan? Di hatinya itu tujuannya tetap akhirat dan kematian di pelupuk matamu. Jadi selalu ingat mati. Orang kalau punya mindset dan punya filosofi hidup seperti ini, wow, luar biasa ya teman-teman. Itu seperti ibarat kata ahli surga yang masih berjalan. Ya, ahli surga tapi masih berjalan di muka bumi. Kayak gitu. Nah itu, wah saya semangat deh kalau ngomongin tentang kekuatan ekonomi gitu ya. Seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman yang bertanya? Ini karena kita terbatas waktu juga ya. Subhanallah, ya benar ya. Masya Allah. Saya juga sering itu tuh kagum gitu sama orang-orang yang sebenarnya mereka itu lebih kaya lah daripada orang-orang yang flexing di sosmed dan segala macam. Tapi asetnya itu diwakafkan, gitu kan. Tadi saya baru pulang dari kajian ya. Salah satu orang tua murid tuh mewakafkan saya lupa berapa ratus juta gitu di depan kita, saya wakafkan sekian ratus juta itu untuk pembangunan madrasah Al-Fatih. Terus dia bocorin, ada dong bocorin sedikit gitu. Ya saya bocorin sedikit, itu sebenarnya uang pensiunan istri saya. Jadi dia kerja, dia profesional ya, profesional banker lah, Islamic banker kayak gitu. Terus punya uang pensiun. Uang pensiunnya itu disumbangkan buat pembangunan madrasah Al-Fatih buat pendidikan Islam. Nah, kita pengen ya jadi orang-orang yang seperti itu. Ayo semangat jadi kaya. Kenapa kaya? Kita itu, saya bilang sama istri saya, kita itu harus selesai di ekonomi. Kita harus selesai di urusan perut. Kita harus selesai di urusan dapur. Kita harus selesai sama kebutuhan hidup kita, teman-teman. Kenapa? Kalau kita selesai sama kebutuhan hidup kita, maka nggak ada, nauzubillah, orang yang berani memurtadkan kita. Iman kita itu nggak akan tergadai dengan Indomie. Iman kita itu nggak akan tergadai dengan teh botol sosro, dengan minyak goreng, dengan kecap,
dengan beras, dengan sembako, itu jauh daripada itu. Kenapa? Karena kita udah selesai sama diri sendiri kita sendiri. Kita udah selesai sama urusan dapur, sama urusan sumur, sama urusan kasur. Semangat. Kita udah selesai sama kebutuhan hidup kita. Kita nggak akan bisa tergadai secara ekonomi oleh orang lain. Kalau kita bisa selesai sama diri kita sendiri, kita bisa menafkahi istri kita dengan baik, bisa menafkahi anak kita semangat, ya apa namanya dengan baik. Kita nggak pusing lagi masalah SPP, masalah uang bayaran, uang bulanan, kebutuhan dapur. Kita nggak perlu ngutang ke orang lain. Maka ibadah dan iman kita itu lebih terjaga, teman-teman. Itu sebenarnya tujuan kita. Tujuan kita kaya adalah supaya kita bisa mandiri sebagai orang mukmin. Titik. Dan lebih jauh lagi kita bisa membantu orang lain. Saya share sedikit ya. Ini hadis minimah. Ini sekarang nih hari ini ayah saya itu mau menuju Arafah lagi haji. Dan teman-teman tahu nggak haji furoda itu 350 juta, hampir ratusan juta lah, 200 juta, 300 juta. Haji itu tuh butuh dana nggak sedikit, dan kita itu anak-anaknya itu berjibaku jualan. Ada adik saya yang jualan herbal sampai dapat miliaran jualan herbal, ada yang jualan fashion, ada yang jualan ini, ada yang dan seterusnya dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mensupport orang tua itu supaya bisa haji. Sebelum orang tua ini meninggal, ya waktu itu ibu juga masih ada nih, ini aja pengen umroh. Alhamdulillah kesampaian bisa mengumrohin. Akhirnya setelah umroh beliau meninggal, ibu. Nah, kemudian ayah ya, ini ayah tinggal satu. Umroh udah, nah beliau udah sakit-sakitan. Sebelum beliau meninggal, ini harus bisa haji. Dan haji ini dari mana? Dari uang, teman-teman, bukan pakai daun gitu kan. Dan uang itu diperoleh dengan harta yang halal, dengan tadi perniagaan gitu kan. Makanya kita semangat jualan, kita semangat jadi orang kaya supaya orang tua kita itu bisa bisa ber bisa bisa apa ya? Bisa berhaji. Dan hajinya usahakan jangan haji yang reguler gitu. Minimal itu haji yang apa tuh namanya? Haji yang ONH gitu ya, haji ONH. Ayah saya haji itu 28 hari. Umur udah tua. Umur udah tua, 28 hari. Berangkat tanggal 7 Juni, pulang tanggal 3 Juli gitu kan. Itu untuk keberangkatan aja. Akhirnya kita itu iuran itu. Kita apa yang kita punya, rupiah yang kita punya, kita tukar ke rial gitu kan. Kita punya pulsa, kita isiin pulsanya gitu kan. Perbekalannya kita sampai dasarnya. Kita itu benar-benar apa namanya? Bergotong royong supaya orang tua itu bisa berangkat haji kayak gitu. Nah, kemudian kita juga nggak lupa, kita juga punya keluarga gitu kan. Jangan sampai keluarga itu tergadaikan sampai kita hutang-hutang ke orang lain, ke tetangga, ke orang tua. Itu malu, teman-teman. Makanya dagang, jualan, eh, bakulan, dan nggak harus soli kan. Apapun itu, teman-teman, ya niatkan itu sebagai ibadah supaya kita sebagai orang mukmin terjaga iman kita mandiri secara ekonomi, ya selesai urusan finansial kita, dan iman kita tidak tergadaikan dan tidak tergoyahkan dengan urusan harta, apalagi dalam hal ibadah dan dalam hal akidah. Dan lebih lanjut lagi, kalau kita bisa jadi orang yang kaya dan harus jadi orang kaya, kita bisa melunasi hutang-hutang kita, melunasi hutang keluarga kita, melunasi hutang orang tua kita, melunasi hutang mertua kita, membantu perekonomian keluarga yang nggak punya kerjaan bisa dikasih kerjaan, ya minimal bantu-bantu apalah kita kasih gitu kan, walaupun mungkin belum UMR dan segala macam, yang penting dimulai seperti itu. Dan lebih lanjut lagi gitu kan, kita bisa sedekah ke masjid, ya kan, kita bisa ke masjid gitu kan, kita bisa bilang no sama Starbucks, kita bisa bilang no sama Coca-Cola, kita bisa bilang no sama McD. Kenapa? Kita punya brand-brand muslim yang nggak kalah enaknya sama McD. Sabana itu lebih enak menurut saya. The Kriuk itu lebih enak menurut saya, kayak gitu kan. Dan Coca-Cola itu pembersih toilet, dia itu bukan minuman, pembersih toilet, minuman berkarbonasi gitu kan, membersih toilet, dan itu juga sangat berbahaya buat usus seperti itu. Dan lebih lanjut lagi, kita bisa membantu perjuangan saudara-saudara muslim kita di Palestina dengan kekuatan ekonomi. Kalau kita punya kekuatan ekonomi, kita mau bisa memperbarui militer kita, nggak kayak India, tau nggak teman-teman? Bom yang dijatuhin di Rafah oleh Israel itu dari mana? Itu dari India. India yang bikin. Itu luar biasa keji itu mereka. Kalau kita Indonesia itu ya, dengan setelah pemimpin kita pastinya ya, kita punya kekuatan ekonomi, kita bisa membantu keluarga kita, masyarakat kita, dan saudara-saudara kita, bahkan yang jauh di Palestina sana dengan kekuatan ekonomi, dengan embargo, dengan boykot, dengan nyumbang, dengan donasi, dan yang paling selama-lamanya adalah dengan doa kita kepada Allah setiap hari. Itu teman-teman, Allah alam soal. Mudah-mudahan makin semangat ya jualannya, makin semangat jadi hartawan, makin semangat jadi saudagar,
makin semangat jadi orang kaya yang dirindukan oleh surga. Jadi Ibunda Khadijah zaman now, Abdurrahman bin Auf zaman now, Utsman bin Affan zaman now, Muhammad zaman now. Seperti itu. Terakhir, karena wah saya terlalu semangat karena baru pulang dari kajian 4 jam. Jadi pengen menularkan vibrasi semangat tentang ekonominya ke teman-teman. Terakhir aja ya. Wah, ini mahalnya webinar bersama Sauli sebenarnya. Cari ilmunya yang mahal. Amin. Nah, ini buat tadi Kak Nurul tolong ngechat nomor teleponnya ya. Ini yang bisa menjawab ini langsung deh jadi ini nih, jadi pemenang nih. Jadi pemenang. Oke. Oke. Sebutkan ya. Sebutkan hasil atau sumber-sumber income-nya Siti Khadijah kenapa bisa sekaya itu. Sebutkan minimal 3 sumber pendapatan sumber pendapatan kekayaannya Ibunda Khadijah dari mana aja. 3 faktor minimal. Ya minimal 3 sumber, silakan sebutin. Yang bisa jawab pertama paling cepat dan paling tepat benar semuanya langsung jadi pemenang kedua. Kita dapat produk dari Sauli dan voucher umroh. Nah, silakan. Investasi bagi hasil gaji. Ini Kak Nima. Kayak Kak Nima udah menang ya? Jangan. Investasi bagi hasil legacy. Dirubah pertanyaannya. Ini Kak Nima udah menang soalnya ya. Kalau nggak salah Kak Nima udah menang deh. Iya nggak sih? Udah Ya, tadi Kak mah udah menang. iya Kak Nima Yang udah menang ya. pertama maksudnya. Kayak yang lain aja deh. Pokoknya yang udah menang segera chat ke nomor saya 0811 910 80 11. Nih Kak Nima ke sini. Kita ganti pertanyaannya. Pertanyaannya kita ganti. Oke. Nih pertanyaannya teman-teman. Silakan siapkan ini ya chatnya. Oke. Siapakah nama orang kepercayaan atau tangan kanannya Ibunda Khadijah yang ditugaskan untuk mengawasi kinerja dagangnya Nabi Muhammad? Nafisah, Maisaroh. Nah, itu benar. Kak Liza. Kak Liza kayak nomor saya. Kalau Nafisah itu temennya. Nafisah itu temennya yang ditugaskan buat apa ya? Mengkonfirmasi hatinya Nabi Muhammad. Itu masalah jodoh. Tapi kalau masalah dagang, Maisaroh. Maisaroh. Jadi pemenang kedua itu Kaliza, Maisara. Kaliza tolong chat ke nomor sekarang. 0811 910 80 11. Nah, teman-teman, ini saya ilmu juga sekelumit ilmu yang saya dapat dari guru-guru saya, belajar fikih muamalah, ya, belajar praktek dagang bisnis berdasarkan Islam. Teman-teman ada nggak yang mau share, yang mau materi yang udah saya buat ini? Buat teman-teman gratis. Ada nggak yang mau? Kalau ada yang mau, katakan mau, 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 mau banget. Oke, kalau mau, saran saya satu. Bismillah nawa itu ya dipelajari, diresapi, diilmui, dan ayo semangat buat mengamalkan. Ya, insya Allah saya itu aja. Saya nggak ada niatan lain, nggak bukan. Ya, saya bikin materi gitu kan, baca-baca gitu kan. Saya baca buku Mahatul Muminin gitu kan. Terus juga nonton YouTube. Pokoknya biar teman-teman itu selalu mengilmui. Nah, saya akan bagikan materi saya ini gratis, teman-teman. Tapi syaratnya tadi ya. Cuma tolong teman-teman niatkan dibaca. Jadi ini enak banget di HP juga bisa dibaca lewat PowerPoint ini ya, dibaca dari awal sampai selesai, diresapi, dimaknai, diilmui, dan ayo saat kita sama-sama praktek. Mudah-mudahan teman-teman yang masih punya hutang, hutangnya lunas semuanya. Yang punya tanggungan, Allah mampukan, Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah bantu ya menyelesaikan semua keurusan teman-teman. Kemudian yang punya masalah, Allah angkat semua masalahnya. Yang sedang kurang sehat, Allah sehatkan semuanya. Dan Allah mudahkan kita semua untuk bisa melaksanakan puasa Tarawih dan puasa Arafah 2 hari ini. Dan kita dimampukan di tahun-tahun berikutnya, Allah alam. Tapi kita punya niat buat haji. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umat mukmin yang berhaji. Mumpung usia kita masih muda, mumpung
Allah masih kita sehat, mumpung Allah masih kasih kita umur. Ya, saya pengen banget bisa haji sebelum umur 40 tahun dengan haji furoda sama mantan pacar istri saya sama Teh Anissa kayak gitu kan. Kemudian kita bisa lebih berdaya secara ekonomi, bisa punya rumah sendiri, kendaraan sendiri, belinya secara cash, tanpa hutang bank, tanpa riba, tanpa nyicil gitu kan, jadi cashman, dan bisa punya bisnis yang Allah berikan keberkahan dan kebermanfaatan bahkan sampai kita sudah meninggal, sebagaimana Utsman, sebagaimana Abdurrahman, sebagaimana Ibunda Khadijah. Seperti itu aja, seperti dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Tenro. Silakan Tenro. Baik, Masya Allah, terima kasih nih Mas Raga untuk materi hari ini yang Masya Allah itu memotivasi banget ya untuk kita semua. Dan ini materi hari ini tuh daging banget, nggak kalah dari materi-materi kemarin. Dan untuk teman-teman nih yang kemarin atau yang tadi belum sempat masuk ke webinarnya, insya Allah sudah disampaikan juga oleh Mas Raga untuk materinya akan di-share nanti ya Mas Raga. Dan nanti juga akan ada rekaman Zoom-nya yang insya Allah bisa teman-teman pelajari lagi nih di grup gitu. Insya Allah nanti untuk rekaman Zoom-nya di-share juga di grup seperti itu. Dan dulu juga mau ngucapin selamat untuk yang tadi dua orang pemenang ya, Mbak Nikmah dan Mbak Liza. Nanti bisa menghubungi Nurul atau bisa langsung ke Mas Raga yang tadi sudah menyampaikan nomornya. Dan sekali lagi Mas Raga, terima kasih untuk hari ini, untuk materinya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah standby nih dari awal sampai akhir. Semoga Allah mudahkan segala urusannya teman-teman, Allah mudahkan segala kegiatannya teman-teman hari ini, dan Allah lancarkan rezekinya teman-teman hari ini. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua dan terima kasih juga untuk Mas Raga. Nurul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin teman-teman ya, pas banget azan asar. Ayo kita bersiap untuk melaksanakan ibadah salat asar. Semangat sampai akhir tarawih dan arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.